Kebenaran yang kami akan terima adalah kebenaran yang akan memerdekakan kami. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Tuhan, ajari kami menangkap akan kairos Tuhan, menyambar dengan cepat dan tepat. Karena ini seperti sayap yang akan membawa kami terbang sangat tinggi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ubah setiap kami. Jangan lewatkan satu pun di antara kami, Tuhan. Kami mau alami terobosan yang ajaib bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bicaralah dan buat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Oke, sekarang mari kita buka firman Tuhan. 2 Raja-Raja, pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dari 2 Raja-Raja, pasal yang keempat. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Izinkan saya bicara ke hati saudara. Karena kalau kita tidak tembusi hati kita, kebenaran ini tidak akan mengubah banyak. Karena kita mengerti apa yang disampaikan sampai ke otak kita, hanya akan memberikan tambahan informasi. Tapi yang sampai ke hati kita, akan memberikan perubahan yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin sampaikan ini karena saya punya sebuah keyakinan. Dan ini bukan sekedar keyakinan kosong. Saya melihat dalam kenyataan-kenyataan hari-hari ini, bahwa sungguh-sungguh saya tahu persis ini merupakan kairos Tuhan buat kita. Untuk mengalami sebuah pembalikan keadaan yang ajaib sekali. Saya ingin memberikan sebuah dasar hari ini dengan firman yang kita pelajari ini. Ada beberapa poin saya mau bagi yang Tuhan taruh di hati saya. Anda dengar baik-baik, karena ini merupakan fondasi untuk Anda bisa terima yang ajaib. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau ajak Anda merenung dari ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, coba perhatikan, janda ini janda seorang nabi. Artinya suaminya itu orang yang mendengar suara Tuhan. Dia punya kepekaan, dia punya karunia, dia punya pengurapan.
Dan suaminya ini dikatakan oleh istrinya adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan dia membahasakan suaminya kepada Elisa, hambamu. Artinya dia punya pengabdian. Orang yang hidupnya punya pengabdian, dia takut akan Tuhan, dan dia orang yang berkarunia. Aneh sekali. Entah waktu dia masih hidup atau ketika dia sudah mati, kenyataannya keluarganya yang dia tinggalkan itu terbelit hutang dan tidak bisa bayar. Dan sedemikian parahnya tidak bisa membayar akan hutangnya, sehingga sampai kedua anaknya akan diambil dan dijadikan budak. Saudara pernah membayangkan kalau ada anakmu diambil orang untuk dijadikan budak? Di zaman itu budak itu tidak punya hak sama sekali. Mau dibunuh, mau dijual, mau diperas tenaganya, mau diapain. Dia tidak punya hak sama sekali untuk membela akan dirinya. Saya merenungkan ini, saya berkata, Tuhan, bagaimana mungkin orang yang takut akan Tuhan, orang yang berkarunia dan diurapi, orang yang juga punya pengabdian dalam hidupnya, secara keuangan bisa begitu kacau, hutang pun tidak bisa bayar. Dan ketika saya renungkan, saudara, ini yang saya tangkap. Bahwa seringkali kesalehan kita, pelayanan kita, urapan kita, itu satu hal. Tapi kenyataan dunia yang berkaitan dengan keuangan ini ternyata merupakan sebuah dimensi lain yang juga harus ditaklukkan dan dimenangkan. Ini kenyataan. Nabi yang takut akan Tuhan, yang saleh dan punya pengabdian, keluarganya punya utang sampai nggak bisa bayar. Saya nggak tahu itu indikasinya apa di Alkitab, apakah itu utang sejak zaman dia masih hidup, atau setelah dia mati, istrinya harus berhutang. Yang jelas faktanya bahwa hutangnya tidak bisa dibayar. Lalu saya bertanya begini, nah di mana pertolongan Tuhan dong? Dan rupanya ini yang saya dapatkan, bahwa nyangkut soal keuangan, soal berkat secara jasmani, itu sebuah dimensi kehidupan tersendiri yang kita harus taklukkan. Nah, kalau kita tidak pernah berani bicara dimensi yang itu, maka akibatnya kita menjumpai orang-orang yang hidup doanya bagus, baca Alkitabnya oke, pengabdiannya luar biasa, tapi keuangannya berantakan. Kenapa sih saya terus terang kalau ngomong soal uang dengan saudara, dengan segala resikonya? Karena saya ingin kita seperti mata uang, dua sisinya nyata. Anda kalau dibayar pakai uang, yang sebelah ada cetakannya, yang sebelah polos kan nggak mau. Kita minta dua sisinya, semua ada cetakannya. Mata uang kertas juga sama kan? Kalau cuman cetakannya cuman sebelah, yang sebelah nggak dicetak putih, nggak laku, saudara. Dan yang berbahaya adalah begini, saudara. Janda ini tidak minta dibayari. Dia seperti menyuarakan sebuah protes. Yang protesnya berkata, untuk apa kesalehan dan pengabdian daripada suamiku? Kalau sekarang soal utang aja nggak ada pertolongannya, bagaimana? Saya melihat faktor himpitan keuangan ini, itu menimbulkan kekuatan stres yang mengerikan, saudara. Dan tanpa disadari banyak orang ujungnya marah. Sejujurnya kalau kita boleh berkata, orang atau keluarga yang kena masalah keuangan, dia akan jadi orang yang sangat sensitif. Dan tiba-tiba kalau Anda tidak hati-hati, akan jadi orang yang gampang marah. Entah bagaimana saya melihat bahwa keuangan ini
selalu jadi pemicu persoalan. Seperti tempat sudah ada bensinnya, selama keuangannya masih oke, nggak ada api yang dinyalakan. Tapi kalau sudah kena soal keuangan, itu seperti api dinyalakan, nyambarnya cepat dan merambat kemana-mana. Saya berdoa, semua kita menang dalam hal keuangan. Bukan supaya Anda mata duitan, sama sekali tidak. Kenyataan memang tidak banyak hamba Tuhan yang berani ambil resiko dengan bicara keuangan apa adanya dan belak-belakan. Sebagian kita lebih merasa aman dengan tidak usah bicara soal itu. Karena begitu kita ngomong duit, orang berkata, ya dia mata duitan. Tapi kalau kita tidak berani bicara terang-terangan, bagaimana kita bisa menang? Sama seperti seseorang kena luka tembak dan pelurunya masuk di badannya. Kalau tidak dioperasi, akan demam terus dan infeksi terus. Seorang dokter harus berani bedah, ambil pelurunya, dan sembuhkan akan lukanya. Saya pribadi orang yang pernah mengalami yang namanya tekanan keuangan, dan sejujurnya itu menimbulkan kemarahan yang walaupun tidak ada dasarnya. Orang marah itu seringkali tidak ada dasar, tapi marah juga, saudara. Dan ujungnya kepahitan. Kok bisa ngerti, Pak? Saya pernah ngalami kok. Waktu gereja hampir disita. Dan tidak tahu harus seperti apa sekian belas tahun lalu itu. Saya marah loh. Walaupun gak lama. Saya marah dengan gereja-gereja besar. Yang saya bayangkan punya uang yang banyak. Tapi gak punya gedung gereja. Saya berkata itu duit kau simpan terus. Tidak kau pakai untuk apa-apa. Kami sudah punya gedung gereja, gak bisa ngelunasi. Dan sekarang hampir disita. Tiba-tiba saya marah dengan gereja-gereja besar. Salah mereka apa dengan saya? Enggak ada. Ini kemarahan karena tekanan. Saya marah sama orang-orang kaya, saya berkata, kamu punya duit begitu banyak. Tidak peduli pekerjaan Tuhan. Apa salah mereka? Enggak ada. Hanya karena saya kejepit dengan kebutuhan. Kemarahan yang tidak ada alasannya, kemarahan yang mengerikan seperti itu, saya alami. Saya lihat hamba-hamba Tuhan ketika dia punya beban tertentu, dan kemudian pressure tekanan keuangannya besar. Tiba-tiba temperamennya jadi berubah. Jadi gampang pemarah, stres, gampang meledak. Dan menurut saya itu berbahaya sekali. Anak-anak Tuhan juga begitu. Kadang-kadang keluarga konflik. Selama masih ada uang, kemanisan terjaga. Tapi seringkali orang berkata, ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Uang. Itulah sebabnya banyak anak Tuhan ketika dia terkena tekanan soal keuangan, harusnya di atasnya adalah burung merpati, simbol Roh Kudus. Begitu keuangan menghimpit, simbolnya berubah, Angry Bird, saudara. Yang suka main iPad tahu. Apa itu Angry Bird, Pak? Manuk nesu. Angry Bird. Menurut saya itu burung bunuh diri, saudara. Diketapel kan, nabrak rumah, nabrak segala macam. Coba ngomong sebelahmu, ada Roh Kudus di atasku. Bukan Angry Bird. Nah kok mau dones sunan? Tadi Angry Bird mampir, Pak. Coba Anda perhatikan, kapan saat Anda marah? Sebagian besar marah kita dipicu soal keuangan. Saudara sekalian, orang itu seringkali juga penampilannya beda. Orang kalau punya duit ya, PD-nya luar biasa. Jualan terus kayak Werkudara gini. Bosongkan dada gini. Padahal dilihat itu enggak gede loh. Bukan binaraga dia, binarangka.
Begitu uangnya nggak ada, jalan sudah susah. Begitu uangnya ada, jambulnya naik. Jambul Katulistiwa. Begitu nggak ada uang, kempes, saudara. Aneh. Dandan pun tak ingin. Saya mau berkata begini ya, mari kita jujur. Saudara dan saya membutuhkan itu. Mari lepas dari semua tekanan ini, hidup merdeka dan hidup diberkati. Sebagai anak-anak Tuhan. Saya masih ingat Brother John waktu pertama kali datang di gereja kita. Hampir semua jemaat naiknya sepeda motor. Sekian tahun kemudian semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Tadinya tidak ada yang pakai jambul di tengah-tengah kita. Jambul Katulistiwa, jambul penakluk dunia, enggak ada. Kempes kena helm semua, nyet. Percayalah Anda mau kasih hairspray 3 liter, saudara. Sekali pencet helm selesai, bentuknya kayak helm gini. Jambulmu rusak. Kadang-kadang bayangkan, saudara. Untuk berjambul saja butuh berkat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa mari jadi umat yang diberkati Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan dalam hidupmu. So Anda mesti belajar menang secara rohani, menang secara keuangan. Sebab kalau keuanganmu nggak pernah bisa berkemenangan dengan kuat, ada banyak hal yang terkendala dalam kehidupan kita. Bayangin, kalau gereja sudah hilang Roh Kudusnya, bayangin, simbolnya bukan merpati, Angry Bird. Warnanya merah, dengan muka melotot begini. Isinya orang nesu tok. Ditelusur-telusur, kenapa Roh Kudus sampai diganti burung ngendat dan nesu ini? Pressure. Ini sebuah dunia yang kita harus beresi. Saya berdoa tahun ini beres semuanya. Anda di-refresh, diingatkan, diajari lagi. Ditantang, ditarik, di-stretch lagi. Sampai saudara mengalami terobosan Tuhan. Dan tidak ada angry bird di tengah-tengah kita. Yang penuh dengan kepahitan. Adanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada empedu yang pahit dalam kita. No angry bird. Yang ada adalah Holy Spirit. Amen, saudara. Tapi faktor kedua kalau Anda perhatikan. Elisa berkata, kamu punya apa? Oh, minyak kecil. Oke. Dia bilang, minta ke tetanggamu bejana, jangan terlalu sedikit. Lalu kemudian ada faktor yang dia katakan begini. Masukkan semua bejana ke rumahmu, lalu engkau dan anak-anakmu masuk, terus dikatakan tutuplah pintu. Mengapa ini penting? Ada faktor gangguan yang mengerikan, yang bisa membuat mujizat dalam hidupmu berhenti. Apa itu? Kata orang. Kenapa harus tutup pintunya? Jangan sampai ada tetangga yang lihat. Karena seringkali kita punya tetangga itu usil. Kalau kita lagi susah, diomongin. Lagi senang, diiriin. Tetangga begitu, kita nggak bisa usir. Dia warga negara Indonesia, punya KTP dan bayar pajak, kita nggak bisa cemplungin dia ke Laut Jawa atau Lautan Indonesia, saudara. Bagaimanapun akan ada di tengah-tengah kita, di sekitar kita, itu tetangga. Tapi tetangga itu akan memperparah keadaan. Bayangkan ya, dia lagi nuang begini, tetangganya lewat. Karena lihat ini kok masukin tempayan banyak. Masuk ke rumah kan, karena terbuka pintunya berkata, Bu, ngapain? Menuangkan minyak ini ke tempayan. Pasti mereka berkata, Ibu sudah edan ya. Minyak sedikit dituang di tempayan begitu gede.
Waras Bu, waras. Panggilin pendeta ya Bu, biar waras. Lalu kemudian kita omongin dia supaya waras. Ini gila Bu. Oh ya gila ya, berhenti. Dia berhenti, mujizatnya berhenti. Ya kalau yang ngomong satu, kalau semua tetangga ngumpul dan rame-rame ditengkingi ibu ini karena dikira tidak waras, mujizat tidak akan pernah terjadi. Saudara, Anda mesti mengerti siapa tetanggamu, tanda petik. Apakah mereka orang yang bisa mendukung ketika engkau mengerjakan sesuatu yang di luar kelaziman yang dari Tuhan? Atau mereka akan membuat Anda berhenti melakukan apa yang Tuhan mau? Terhadap tetangga yang seperti itu, tutup pintumu. Jangan biarkan mereka bicara dan mengintervensi mujizat yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara sekalian, ada banyak orang yang hanya sinis ketika Anda menderita dan susah. Tapi ketika melihat engkau diberkati, Anda akan ditarik ke bawah, supaya engkau tidak lebih baik dari yang lain. Mari bijak dengan dirimu sendiri. Bijak dengan pintu rumahmu. Bijak dengan orang-orang yang jadi tetangga saudara, siapapun dia. Karena kalau engkau biarkan, mereka akan jadi orang yang akan mendidik kita tidak benar. Saya belum pernah ngalami ya, gereja ngalami serangan hebat dari orang-orang lain. Selain ketika pertama kali Brother John datang ke Semarang. Saya masih ingat itu waktu itu, kami di gereja yang kecil, sebagian besar kita naik sepeda motor. Dia lihat itu, gereja dengan sepeda motor banyak banget, dia geli juga. Jarang di Amerika. Dia belum tahu ada geng motor sekarang, saudara. Mungkin karena kakean sepeda motor itu. Kalau geng mobil agak susah sih. Geng motor kan iring-iringan banyak, ini geng motor. Saya berdoa nggak ada geng motor tengah-tengah kita. Nanti pulang motormu diomongin dalam nama Yesus. Roda mojo ming loro papat. AC ini tenanan, ojo mek semribit angin ngene gaya masuk angin. Gitu loh saudara. Zaman dulu saya naik motor, dalamnya apa? Kertas koran di sini. Nahan angin supaya tidak gitu, kasih koran di sini. Kok enggak keren sama sekali. Anda tidak bisa menjambul rambutmu. Sekarang kan ada jambul katulistiwa, jambul penakluk dunia, kena helm kempes, nyet saudara. Ibu-ibu kalau Anda cinta jambulmu, nggak usah marah sama suami, tuh oke aku motor. Nanti malah tuh motor-motoran malah repot. Perkatakan dengan iman, tanpa tekan suamimu. Dia sudah tertekan tanpa tekanan saudara. Ini saatnya kita memperkatakan iman. Ngomong dengan bahasa iman. Saudara, tapi banyak orang begitu. Ketika Brother John datang, aneh. Sejak hari pertama, jemaat itu di SMS-in orang luar kota. Bilang ini hanya golek duit, hanya ngomong duit, selalu begitu. Saya berkata dengan mereka begini, kalau kamu melarat, apa yang SMS itu pernah berikan kepada kamu? Pernah ngasih duit gak? Enggak Pak. Kalau kamu susah pengen utang, dia ngutangin gak? Enggak. Buang SMS-nya. Di saat susah dia gak nolong kamu. Ini waktunya kamu diberkati. Dan saya lihat mereka ajaib sekali, tidak goyang. Dan buktinya mereka diberkati Tuhan. Urapan itu membawa dampak, percayalah. Tuhan itu pakai setiap orang masing-masing dengan karunia yang berbeda-beda. Tujuannya satu, dia ingin memberkati anak-anaknya. Tadi loh, Audi itu cerita sama saya. Satu hari dia dengar suara, suruh ke pesisir. Singkat cerita 2 hari yang naik motor mengembara aja dia ke pesisir. Sampai di Kendal. Entah bagaimana ketemu dengan satu orang ibu
kakinya sudah busuk. Ditaruh di tempat tersendiri, dekat dengan tambak, sudah baunya asin, amis, keluar darahnya. Jalan itu sambil nyeret, berceceran darah. Dia coba tolong, bawa ke rumah sakit, tidak ada rumah sakit yang mau. Karena minta bayaran. Dia berjuang, cari, coba siapa yang bisa bantu. Nggak ada. Akhirnya dia coba lagi. Dan sebuah rumah sakit pemerintah di sana akhirnya mau terima. Ya, dia keluar duit. Seperti orang Samaria yang baik. Ini bukan familinya, bukan siapa-siapa. Dokternya bilang, wah sudah parah dan komplikasinya banyak. Saya nggak tahu berapa lama dia rawat, dia kunjungi. Bukan ibunya, bukan tantenya, bukan mbahnya, bukan siapa-siapa. Hanya melihat orang seperti itu tergerak hatinya. Dan dia cerita dengan saya, Pak, saya ini punya keterbatasan. Satu hari, dia berkata beberapa hari dia tidak bisa kunjungi. Dan dia ngaku sama saya nggak punya uang, Pak, soalnya. Untuk kunjungi. Dan dia berdoa, Tuhan ini bayar rumah sakitnya bagaimana. Tapi tiap kali Tuhan itu ngomong sama dia, ibu ini adalah kekasih hatiku. Saudara, singkat cerita dia disuruh Tuhan ketemu dengan satu orang. Dan orang ini sebetulnya juga orang yang dulu pernah hubungannya kurang baik. Tuhan berkata, aku memberi dia kesempatan untuk jadi berkat buat ibu itu. Supaya dengan apa yang dia berikan, aku akan memberkati hidupnya. Dia ceritakan semua, dia diberi uang 4 juta. Dan waktu itu datanglah SMS dari Kendal. Kami menantikan kedatangan malaikat dari Semarang. Dia datang ke sana, ketemu ibunya. Dilapori ibu ini dimarah-marahi perawatnya. Karena nggak bisa bayar. Keluar premannya. Siapa marah-marahin saudara saya? Nggak ada yang berani, saudara. Sambil bawa duit. Terus dia tunjukkan ke ibunya, Bu, jangan khawatir, jangan pikiran. Aku datang bawa duit. Ini loh duitnya. Buat bayar rumah sakit ibu. Ibunya cuma bisa salaman, seneng didatangi malaikat. Dia bayar resi, dia bayar. Balik ke kamarnya. Sudah tidak ada. Meninggal dunia. Di makamnya, di paling bawah ditulis oleh keluarganya. Di sini berbaring ibu siapa? Kekasih hatiku, Kanya huruf besar. Toh mereka percaya ada Tuhan yang bicara. Dengan keterbatasan saja, kita punya hati, kita bisa tolong orang. Apalagi kalau hidup kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Cerita kedua, dia cerita ke saya. Satu hari dia dapat suara Tuhan. Sarung. Dia ngerti dia disuruh Tuhan beli sarung. Dia tanya Tuhan ke siapa. Satu di antaranya diarahkan pergi ke pasar Johar. Ketemu dengan seorang bapak gelandangan lah. Usia berapa ya? 70 lebih ya. Gelandangan. Jadi sarung itu diberikan ke bapak ini. Senang bapaknya. Dia rawat selama 4 bulan. Tapi tiap diberi barang, dijual. Buat apa? Makan. Kebiasaan, barang jual. Rupanya bapak ini bekas orang kaya. Dan karena kaya, kawin sampai 3 kali. Istrinya 3, semua kecewa. Dia bangkrut, nggak tahu ceritanya bagaimana. Dan anak-anaknya tidak ada yang mau ngurusin dia. Dia pernah bawa, cariin ke rumah keluarganya. Tidak ada keluarganya yang mau terima dia. Dibuang di pasar Johar. Dan 4 bulan dirawat. Tiap kali diberi apapun, dijual. Tapi disitulah Injil diberitakan. Bapak ini ditanya, Bapak mau dibaptis? Dia bilang mau. Dia bilang, aku susah, aku menderita, tidak ada keluarga yang datang.
Tidak ada ulama lain yang datang. Yang datang cuma Bapak. Dan Bapak adalah anaknya Yesus Kristus. Sampai mati aku akan ikut Yesus Kristus. Dia dibaptis, saudara. Saya masih ingat Audi bilang, saya nggak punya uang, Pak. Saya belikan dia baju bekas. Maaf nih kalau Anda pegawai negeri. Beliin baju korpri yang hangat, yang gede. Untuk jaketan, umur 73, tidur di los pasar di Johar. Beberapa hari nggak ditengokin. Satu hari dia nonton televisi. Dan dikatakan ditemukan jenazah di pasar Johar. Dan ketika di-shoot dia kaget, dia tahu. Itu baju dan celana yang aku belikan. Dia cari di kamar mayat. Dan ditemukan memang bapak itu sudah meninggal. Aneh sekali. Wajahnya bisa senyum. Dan dia yakin, dan saya yakin, dia di surga dengan Yesus Kristus yang dia percayai. Dia beli sarung merek palsu lagi ya. Kalau yang asli mahal. Ada merek terkenal. Ada yang palsu, dia bilang. Murah, Pak. Kalau dalam keterbatasan aja, kita bisa berbuat banyak. Saya percaya kalau semua kita diberkati, Anda akan lakukan jauh lebih gila. Dan bangsa ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa saya sangat ingin melihat semua kita hidup dalam anugerah dan dilimpahi Tuhan. Bangsa ini membutuhkan tangan-tangan yang terulur, yang tidak pandang bulu, dan mau memberkati dan menolong orang-orang sekitar. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, ingat saudara, ada dimensi keuangan yang Anda harus menangkan. Yang kedua, tutup pintu. Orang yang sekedar hanya akan melemahkan saudara. Percayalah kalau engkau akhirnya lemah dan tidak punya apa-apa, dia juga tidak akan tolong hidupmu. Kalau Tuhan mau tolong, ada orang bicara tutup pintumu berkata, sorry ya, tidak sekarang. Tapi yang ketiga, faktor ketiga yang luar biasa adalah faktor bejana yang banyak. Seberapa minyak itu akan dilipat gandakan Tuhan, tergantung seberapa besar dan seberapa banyak wadah yang kita sediakan. Elisa berkata, engkau minta dari tetanggamu tempayan, jangan terlalu sedikit. Ini bicara soal mindset kita, frame kita, bingkai pikiran kita. Jiwa kita ini merupakan cetakan. Semua yang janji Tuhan itu merupakan adonan roti. Harus melewati sebuah cetakan tertentu. Kalau kita punya mentalitas dan mindset yang parah, ya kita akan parah. Amsal berkata, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Apakah Anda dan saya ini punya mentalitas atau menyiapkan dirimu, punya mentalitas untuk diberkati? Itu penting ternyata. Sebelum minyak dilipat gandakan, dia harus minta tempayan, jangan terlalu sedikit. Dan sampai dengan itu dituangkan, tempayannya masih kosong, tapi sudah ada. Saya ingat zaman ketika saya baru lahir baru, saya sadar akan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan entah bagaimana saya punya keyakinan, hidupku akan jadi berkat buat bangsa ini, tapi juga buat bangsa-bangsa. Maka satu hari, saya datang ke mami saya. Saya bilang, Mam, hari ini aku tidak pengen makan nasi. Dia tanya, pengen makan apa? Kentang. Diapain kentang? Kentang digodok, direbus. Terus diulek gitu loh, Mam. Sekarang saya tahu namanya mashed potato. Kuwi panganan apa? Londo, saya berkata begitu. Delok sekon di TV. Nah orang bule itu kan nggak makan nasi, saudara. Kentang. Kenapa saya pengen makan kentang hari itu? Karena saya berkata begini.
Kalau lidah saya ini cuma pecel, rawon, soto, gudeg, mangut. Satu hari saya ke negara barat, tidak ada itu. Bau mangut aja sudah geliang orang. Sambal goreng pete, wah itu nggak ada itu. Yang saya tahu mereka akan sediakan makanan mereka makan kentang. Saya berkata, saya mesti latih diri saya makan kentang. Anda bertanya apakah sekarang Bapak sudah suka makan kentang? Tidak. Nasi langgi dan rames lebih enak. Lidah saya Indonesia luar dalam, saudara. Tapi yang dipaksa bisa daripada mati. Makanlah kentang. Tapi dari awal saya didik diri saya. Saya nonton TV. Kalau Anda nonton TV, apa yang Anda lihat film itu? Duar. Makanya isinya Anda gemar nembaki orang aja. Tembak sana, tembak sini. Gebuk-gebukan. Apa gitu. Tapi saya belajar melihat sisi lain. Saya bilang gini, wih, orang bule itu makanya kok lain ya. Makan tidak pakai sendok. Pisau dan garpu. Saya amati, oh mangane gitu, pisau di sini, garpu di sini. Sampailah tahun 82, saya pertama kali pergi ke luar negeri. Diundang oleh sebuah gereja di sana untuk membawa kulintang. Jadi waktu itu Pak Tim itu ikut, Pak Timotius. Kita naik pesawat, duduk di sebelah saya. Dibagilah makanan pesawat. Sudah makan pesawat, dia buka kan, dibuka begitu. Dia ngomong gini sama saya. Mbak lali sendoke. Mbak sapa aku Mbak pramugari jenenge. Wis padha wae to kowe iki ndesa banget. Mbak itu seperti anak saya nih, Sam nih. Saya masih ingat kami dari Toronto pulang, berhenti di Alaska, di Anchorage, di airport, saudara. Masih kecil. Dia ngomong sama saya, Papi minta uang, Pi minta uang. Dari kecil pintar minta uang, minta uang. Minta berapa? 1.000 aja, 1.000. Loh 1.000 dolar mah buat beli apa? Saya kasih uang kecil, saudara. Terus lari, enggak dihitung. Teriak-teriak, Mbak, Citos. Mbak sing rambutnya pirang ngerti itu Citos. Diundang Mbak loh. Sampai saya tobat dulu ya anak ini. Mbak, gembur-gembur itu. Ndeso tenan. Jadi saya bilang, ora ono sendok, aku ora nggo sendok, saya bilang. Lagi mangane piye? Buka dulu, dibuka. Isinya ada daging, ada sayur. Lagi piye? Mbok tangannya lagi. Aduh. Bojo kampungan. Ngetak ajari. Pakai ini pisau dan garpu. Mangan anggo pisau pokon nggo anggar ngene katanya. Ora iki awake dhewe iki bukan trimas ketir nganggo pedang perang. Iki nggo mangan nang aku bilang gitu. Carane piye aku diajari. Makane ndelok tak ajari cara makan. Bukannya saya pernah, enggak. Saya nonton film. Dia tanya sama saya, kok pinter, siapa sih ngajari? Hollywood ngajari aku, cara mangane kayak gini. Saya harap dia belum lupa saya ajari cara makan yang benar, pakai pisau dan garpu. Karena di rombongan kami ada yang gini, ditusuk sama garpu, cep, digado gini dagingnya. Kayak mangan empal gitu loh saudara, wong kayak steak manganin kok empal. Empal enak ya empal enak. Selalu ngombe wong desa-desa ini separah. So anyway, saya berkata mau begini saudara. Saya siapkan diri saya kok. Sampai soal makan, saya bilang aku ini siap. Saya nggak punya duit banyak, saya beli Alkitab itu bekas, Alkitab bahasa Inggris pertama saya itu bekas. Jadi kalau malam ya ngotbahnya awake dhewe gitu sudah, di cermin saya nggak usah ngomong, nanti orang tua saya bilang rada edan anakku ini. Sambil umi mencoba dengan bahasa Inggris kacau balau, saya tantang saya bertobat juga. Ikut-ikut nangis-nangis. Membayangkan pertobatan, mosok saya tantang saya guyu-guyu gitu kan, enggak lucu saudara. Artinya saya berkata ada hal
yang di mentalitas ini kita siapkan. Kita berpikir akan sesuatu dengan cara berpikir kerajaan. Dengan mentalitas kerajaan. Dan itu tandanya adalah Anda jangan jadi orang yang gampang menggerutu, bersungut-sungut, marah, malah angry bird-nya keluar banyak. Satu hari saya diundang ke Myanmar, saudara. Ini masalah bukan, kadang-kadang berkat itu bukan pertama-tama duit kok. Kekayaan itu pertama-tama di dalam hati kita ini loh. Saya khotbah di Myanmar, di sebuah kota di daerah namanya, kalau nggak salah ya, Mandalay, atas sana, dekat perbatasan dengan Cina. Saya baru diberitahu di sana kalau banyak produksi batu giok jade dari Cina itu sebetulnya dari Myanmar, negara yang kaya. Hari terakhir sebelum kami kembali pulang, selesai seminar itu, saya diberitahu oleh panitia, seorang anggota jemaat yang nambang batu jade itu baru pulang. Dan katanya, walaupun sebagian sudah dijual, masih ada yang cukup bagus-bagus dia bawa pulang. Karena teman-teman saya semua pembicara itu orang pendeta Singapura, orang Malaysia. Yang Indonesia cuma saya satu. Mereka sudah lebih mapan gerejanya, duit lebih punya dari saya waktu itu. Dan kemudian mereka berkata, ayo kita mau beli oleh-oleh lah buat keluarga. Jade, batu giok, bagus ini bagus. Saya lihat dompet saya nggak bawa duit banyak, saya nggak mungkin beli batu. Saya nggak pengen ikut, tapi diajak ya oke lah. Selesai khotbah semua selesai, jalan kita. Sampailah kami ke rumah orang itu, disambut dengan baik dan dibawa, ditunjukkan akan contoh yang dia punya. Ditanya oleh mereka, apa ini kamu jual? Oh iya, saya jual. Lalu mereka iseng tanya, yang kecil, ini berapa? Oh ini $2.000. Kaget mereka. Loh kalau yang sekian aja 2.000, yang gede ini berapa? Dia nggak berani tanya, saudara. Saling pandang-pandangan ngomong, wah mahal juga ya. Duit kita mana cukup? Saya bilang, ya saya pikir duitnya banyak, 2.000 dia nggak punya. Terus akhirnya karena nggak ada duit, mereka cari yang kecil-kecil. Jadi mereka ambil, yang ini berapa? Oh ini cuma $750 harganya. Jadi masing-masing ngambil yang kira-kira segitu, dipegangi di tangan mereka, dilihat, ditimbang. Ini bagus ya, ini dibawa ke tukang emas, ini nanti dibuatin cincin, buatin apa bagus ya. Kecil tapi bagus ya mutunya. Oh iya, kata yang jual, mutunya terbagus. Nah saya kan nggak punya duit. Saya mau pegang yang mana? Saya berkata sama-sama nggak punya duit, saya pegang yang paling besar. Ngelihatnya juga lebih gampang, wong sama-sama cuma dilihat. Jangan sampai gini-gini, kir-kir gini ngeliat. Apik yo. Dalam hati orang terlalu ketok gitu, saking cilik itu, apik yo. Saya pegang yang paling gede. Saya diam aja nggak ngomong apa-apa. Tak pikir-pikir ya apik iki gede yo. Mereka ngeliatin saya, mereka berpikir ini orang Indonesia nih duitnya banyak, yang pegang yang gede. Megang itu bukan soal Anda punya uang. Itu mentalitas di dalam, mindset. Jadi saya pegangi begini. Semua megang begini, ada 4-5 pendeta orang Singapura, orang Malaysia. Tiba-tiba orang ini ngomong gini, present. Hadiah. Aneh tanganku langsung gini, tep. Semua bengong, hah? Hadiah? Ngelirik ke saya, tek, nutup. Pulang tuh ngomong sampai, nah pastor lah, you dapat paling besar lah. Yelah, saya bilang, iman lah. Singapura ada lah-lahnya kalau ngomong gitu. Maksudnya. Paling gede. Nggak keluar duit. Saya bahagia, happy. Boleh lihat? Ini saya saudara. Wah. Saya bilang, salah siapa? Kau membatasi Tuhan dengan uang di dompetmu. Makin tidak ada uang. Tapi Anda percaya Tuhan yang maha besar. Semuanya akan ajaib. Amen, saudara. Kalau Anda dengar firman, engkau diajari, sedang diperbesar imanmu, biarkan berbesar.
Kenapa kita ngomong yang kecil dengan Tuhan yang maha besar? Saya berdoa dalam minggu ini akan di-stretch cara berpikir kita dan iman kita. Sampai Anda percaya yang tidak mungkin akan jadi kenyataan dalam hidup kita ini. Yang terakhir, dan ini hal yang penting sekali. Begitu minyak itu mengalir sampai semua tempayan penuh, dan ketika bejananya penuh dan tidak ada lagi bejana kosong, minyak itu berhenti dengan sendirinya. Saudara harus mengerti, selama tidak ada bejana untuk menuangkan minyak yang kau punya, minyakmu tidak akan pernah berlipat kali ganda. Setiap kali diberi kesempatan menabur, itulah saatnya tempayan kosong disediakan buat Anda. Tapi yang ajaib, sikap hati wanita ini, janda ini luar biasa. Begitu lihat minyak begitu banyak, tidak disentuh loh. Apa yang dikerjakan? Dia lari kepada abdi Allah. Dia ceritakan semuanya dan dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Dan nabinya berkata, jual minyak itu, bayar hutangmu, dan engkau hidup dari sisanya, dari selebihnya engkau dan anak-anakmu. Itu orang yang tahu diri di mana sumbernya. Seringkali ketika Tuhan memberkati kita, kita nggak pernah datang ke Tuhan bertanya, Tuhan dengan semua keajaiban, dengan semua berkat, dengan semua mujizat yang engkau berikan dalam hidupku, what shall I do? Tanpa tanya Tuhan, kita sudah ngatur seperti yang kita mau. Rahasia yang membuat saya percaya janda ini sampai matinya hidup dalam kelimpahan adalah ketika dia terima itu, dia tidak sentuh, dia datang ke nabinya dan dia berkata, ini yang aku punya, apa yang harus aku lakukan? Kalau sikap kita dengan Tuhan begitu, Anda adalah orang yang tahu dan mengerti sumber berkatmu dari Tuhan datangnya. Dan itu akan membuat saudara akan makin diberkati oleh Tuhan. Seringkali kita datang ke Tuhan waktu kita mengalami kesulitan. Tapi setelah Tuhan memberkati, langsung kita urus berkatnya. Tidak kembali ke Tuhan dulu dan tanya, apa yang harus aku lakukan? Salah satu hal yang menolong saya untuk terus mengalami terobosan keuangan sebetulnya. Waktu Pak Yusak ngajari saya. Semua yang kamu dapat dari Tuhan, belum tentu itu milikmu. Hadapkan dulu kepadaku. Tanya aku, untuk apa Tuhan? Dan diberikan ke siapa? Sejak hari itu semuanya berubah. Batin ini tidak terikat dengan harta. Tapi setiap kali apapun yang dia berikan, hati saya bisa berkata, Tuhan, Engkau salurkan ini dalam hidupku, apa yang Tuhan mau. Saudara, itulah yang hari-hari ini Tuhan mau tekankan dalam kehidupan kita. Kalau engkau diberkati Tuhan, ingat Dia, nomor satu. Datang ke Tuhan, hadapkan kepadanya, biar roh Tuhan yang menunjukkan apa yang harus dikerjakan. Kalau tahun ini Tuhan berikan terobosan besar, jangan pernah lupakan Tuhan. Datang ke Dia pertama, hadapkan semua ke Tuhan. Itu artinya Anda dan saya sadar, semua karena berkat dari Tuhan Yesus kita, dan bukan karena kerja keras kita. Siapa yang rindu Tuhan berkati Anda dan jadi berkat yang luar biasa. Saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya sebuah kisah di firman. Samuel disuruh datang ke rumah orang bernama Isai. Isai punya beberapa anak laki. Dan Tuhan berkata, aku ingin kau mengurapi salah seorang dari anak Isai. Jadi Raja Israel menggantikan Saul. Saudara, ketika dia sampai ke rumah Isai, dia bertemu dengan kakak-kakak Daud.
Dan tiap kali dia berpikir, oh ini orangnya, Tuhan bilang bukan. Satu persatu Samuel mengira bahwa satu di antara mereka inilah yang kelak akan jadi raja menggantikan akan Raja Saul. Ternyata dari apa yang muncul pada waktu itu tidak satu pun yang Tuhan berkata ini orangnya. Bahkan Tuhan berkata, jangan melihat luarnya. Tuhan tuh lihat dalamnya. Saudara, tahukah Anda bahwa kemudian yang terjadi adalah Samuel bertanya, apakah hanya ini anakmu laki-laki? Isai berkata tidak. Masih ada yang kecil sedang menggembalakan kambing domba. Dan ternyata itulah orangnya. Di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa Tuhan dorong kita untuk mencapai sesuatu dan kita berpikir, oh lewat inilah aku diberkati, tapi rupanya Anda menghadapi 2, 3, 4, 5 kali, kok tidak ya? Tuhan berkata, bertahan. Daudnya muncul belakangan. Yang asli akan muncul belakangan. Kalau Anda setia dan terus dengan tekun garap kerjakan apa yang Tuhan perintahkan, satu hari kelak akan muncul Daud yang sebenarnya. Yang dipilih Tuhan buat hidupmu akan muncul. Dan saat itu muncul engkau pegang dengan hidupmu. Anda akan lihat kau dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Jangan pernah lelah jalan dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan memberikan apapun di luar kemampuan kita. Semua sudah diukur Tuhan sempurna. Mari percaya, angkat tanganmu sama-sama. Biar semua kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa, meteraikan kebenaran ini. Amen. Dan membuat kami dimerdekakan. Kami terima blessing Tuhan. Kami terima meterai Tuhan. Apa yang kami terima hari ini termeterai dalam hidup kami. Kebenaran ini memerdekakan kami. Tubuh dan darah-Mu membuat kami dikuatkan. Kami di dalam Engkau tersembunyi dengan sempurna dan Engkau di dalam kami. Turunkan anugerah berkat yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Hidup kami jadi berkat buat bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau sediakan yang terbaik. Saudara, faktor kita ini sebetulnya nggak ada. Yang mutlak ada adalah faktor Tuhan. Hidup kita ini mau arahnya seperti apa? Kata akhirnya itu di Tuhan. Orang yang suka menunda seringkali akan terlambat. Kemarin ada seorang hamba Tuhan ngobrol cerita. Dia khotbah di sebuah kota. Dan dia bertemu dengan salah seorang yang paling kaya di kota itu. Dan pagi harinya orang ini berkata, Pak, saya minta nomor rekening Bapak. Saya ingin memberkati Bapak dan pelayanan Bapak. Dia happy sekali. Ini orang paling kaya, mau kirim duit ke saya. Dia kasih nomor akunnya. Saya mau berkata, seringkali Anda tidak pernah mengerti bahwa itu semua hidup kita itu maunya Tuhan. Makanya ikut Tuhan itu sudah paling enak. Kalau Anda ikut Tuhan, beres. Jam 4 sore, seseorang telepon sambil nangis. Pak, nama saya ibu ini. Ternyata adalah istri daripada orang kaya itu. Ini Bapak baru saja meninggal dunia mendadak, Pak. Dia langsung kaget, dia bilang, sudah transfer belum ya? Tolong Bapak ya Pak, kebaktian penutupan peti jenazah. Wah, dia datang. Dia mulai khotbah kebangkitan. Siapa tahu bangkit dari antara orang mati.
Sambil bergurau dia bilang, Tuhan bangkitkan sejam aja untuk sempat nulis cek buat saya. Tapi sampai peti ditutup, tidak ada kebangkitan secara jasmani. Wah, dia berkata, dia belum transfer pula. Mau nagih ke istrinya kok tidak sopan. Tapi saya belajar sih, kadang-kadang Tuhan begitu ya. Ada orang, kadang-kadang juga ada orang yang mungkin diperintah Tuhan, tapi dia menunda. Penundaan berakibat dia tidak pernah bisa menggenapi. Seandainya dia kerjakan saat itu juga, menurut saya dia tutup hidupnya dengan elegan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Well anyway, mari siapkan hati kita dan mari percayakan membawa terobosan yang ajaib buat hidup kita. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Engkau diberkati dengan berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel. Engkau diberkati dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amen. Hidupmu dijamin Tuhan. Amen. Engkau jadi berkat, memberkati bahkan bangsa-bangsa. Persembahanmu berkenan di hadapan Tuhan. Taburanmu akan engkau tuai 100 kali ganda. Hidup dalam anugerah, berkat dan kekuatan Tuhan. Dan selalu terima perkenan Tuhan yang ajaib. Jadi pasukan Tuhan yang kuat, melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus, yang percaya berkata, Amin.